Oke, di video kali ini kita masuk di materi ketiga, menceritakan tentang daily routine. Daily routine itu adalah kegiatan sehari-hari. Ini sangat penting untuk memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang kita lakukan. Dan di sini yang masuk dalam materi kita adalah kegiatan di pagi hari, pada saat bekerja, dan setelah bekerja. Morning activities yang bisa kita berikan atau informasi yang kita masukkan untuk di kegiatan di pagi hari can be get up, take a prayer or take a pray, take a bath, make a breakfast, have breakfast, go to public health center. Kosakata ini akan diberikan latihannya secara terpisah nanti. Kemudian kita lihat lagi di sini at work, apa saja kegiatan sehari-hari ini. Beberapa contoh ini bersifat personal, artinya you can add your own information. Jadi nanti disesuaikan dengan dirinya, informasi yang ada pada dirinya. Apa saja yang bisa dimasukkan di sini. Arrive at the public health center, wash hand, fill the attendance list, write the health service, check the physical condition of a pregnant woman, give vitamin A, visit the integrated healthcare post, take a rest, have lunch. Dan selanjutnya, after work, apa yang dilakukan setelah bekerja? Jadi di sini go home, clean the house, watch TV, have the kids sleep. Nah, ini sebenarnya informasinya di depan ini harus ada subjek I semua ya, tapi ini kan untuk list saja. Daily routine tersebut kita mengetahui bahwa untuk ketiga kurun waktu di pagi hari, siang hari, dan setelah pulang dari kerja itu semuanya menceritakan tentang activity, kegiatan. Makanya kita menggunakan verb yang di sini kata kerja utama. Tidak ada to be yang kita gunakan dalam menceritakan kegiatan sehari-hari di pembahasan ini, walaupun sebenarnya bisa. Tapi untuk menggambarkan secara utuh kegiatan kita itu akan lebih kompleks, tapi sederhananya kita ceritakan saja apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan berarti itu adalah daily routine. Jadi saya tekankan setiap membuat kalimat itu pastikan ada subjek dan predikat. Nah, dalam hal ini predikat adalah semua kegiatan yang dilakukan. So, have a breakfast, go to work, clean the house, itu semua adalah kegiatan. So, you can say I have a breakfast, I go to work, I clean the house. Nah, itu kalimat sederhana. Di pelajaran sebelumnya, di perkenalan kita membahas tentang, di lesson 1 itu kita membahas tentang adverb of frequency, keterangan frekuensi, seberapa sering dilakukan. Contoh, I always have breakfast, I usually go to work, I sometimes clean the house. Nah, ini kita bisa letakkan di depan daripada aktivitas kita untuk menunjukkan seberapa sering itu dilakukan. Nah, biasanya juga variasi diletakkan di depan. Contoh, khusus untuk sometimes. Kadang-kadang saya sarapan. Sometimes I had breakfast. Jadi bisa seperti itu. Atau usually I go to work. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selain keterangan frekuensi, kita juga belajar tentang keterangan tempat, keterangan cara, dan keterangan waktu. Itu kita letakkan di belakang. Jadi posisinya itu di belakang. Jadi bisa kita menggunakannya, yang mana kita berikan keterangan itu terserah dari kitanya. Contoh, I always have breakfast at home. Saya selalu sarapan di rumah. I usually go to work by car. Saya biasanya pergi kantor naik mobil. I sometimes clean the house at 3. Saya biasanya membersihkan rumah. Saya kadang-kadang, ini sometimes artinya kadang-kadang, clean the house at 3 p.m. Jadi jelas posisinya itu keterangan di belakang, ya. Tapi ini pola sederhana. Artinya kalau mau kompleks juga bisa. Ini diletakkan di depan. Contoh, at 3 ini semua bisa diletakkan paling depan. At 3 p.m. I usually go to work. Bisa seperti itu. At home, I always have breakfast. By car, tapi ini tidak umum ya, artinya untuk variasi speaking bisa. Tapi kalau untuk menulis, bagusnya posisinya seperti ini. Ada subjek, ada keterangan frekuensi, ada aktivitas yang kita lakukan, dan ada keterangan waktu atau tempat dan cara. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita ingin memberikan pernyataan negatif, artinya kita tidak melakukan hal tersebut. Contoh, ada beberapa orang yang tidak terbiasa sarapan. Seperti informasi saya tidak sarapan itu seperti apa? Kita tambahkan do not di depan informasi ini. Jadi
Kalau tertulisnya do not bisa juga don't, tapi kalau speakingnya lebih baik gunakan don't. Jadi you can say I always don't have breakfast at home. Oke, bisa seperti itu. I usually don't go to work by car. Saya biasanya tidak pergi kerja naik mobil. Jadi ini menunjukkan bahwa dia biasa tidak selalu naik mobil ya. I sometimes don't clean the house at 3 p.m. Jadi ini cuma contoh, polanya itu seperti itu. Jadi don't itu kita gunakan setelah I atau sebelum aktivitas kita. Don't go to work, don't take a bath, seperti itu. Oke? Okay? Dan frekuensi ini, ingat, ini opsional. Ini semua opsional, artinya bisa kita hilangkan. Jadi orang biasa tidak sebutkan frekuensinya. Contoh, I don't have breakfast. Jadi bisa. Oke, selanjutnya ini tambahan untuk menceritakan orang lain, kegiatan seseorang. Misalnya kita mau ceritakan tentang kegiatan suami atau teman kerja. Bisa kita katakan she, sama dengan yang tadi kita sudah pelajari di pelajaran lesson 2 bahwa kalau has itu kata kerjanya harus berubah ditambahkan es. Ya, jadi di sini kata kerja yang tadinya, ingat kata kerja awal. Jadi bukan goes to works, bukan ya. Cleans the houses, breakfast, ini saja yang paling depan. Ini nana kata kerjanya. Jadi kita pakai has bukan have. Kita pakai goes, cleans tambahkan s atau es ya. Selain itu kita juga bisa tambahkan frekuensi, juga tambahkan keterangan di belakangnya. Nah, bagaimana untuk negatifnya? Untuk negatifnya ini sedikit tricky, jadi bisa dilihat has dan goes dan cleans ini akan berubah. Jadi kalau misalnya saya mau tambahkan negatif, jadi negatifnya bukan do saja tapi ada s-nya. Jadi does dibaca does tambahkan not. Oke, biasanya disingkat doesn't. Ketika dia muncul, maka kata kerjanya kembali ke bentuk dasar. Kalau dia belum, she always has a breakfast at home. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada negatifnya, dia kembali. She doesn't have breakfast. Jadi ini otomatis. Jadi hilangkan. Kenapa? Karena akhiran es yang di sini atau akhiran s-nya di sini itu sudah pindah ke depan. Ya, pindah ke depan. Jadi cleans yang tadi itu sudah hilang, pindah ke sini. Oke? Saya rasa itu sederhana sekali polanya. Nah, sekarang tujuan kita mempelajari ini adalah untuk menceritakan kegiatan kita sehari-hari. This is an example. Ini hanya contoh, silahkan dibaca di materinya. Kegiatan aktivitas di pagi hari apa, di saat kerja. Yang warna hijau ini menunjukkan pekerjaan di rumah sakit. Misalnya ini yang tidak berwarna hijau itu pekerjaan di puskesmas. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan setelah bekerja.